Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi Susilo dari IF17E akan mempresentasikan konsep web service untuk pertemuan ke-12 di mata kuliah Sistem Terdistribusi. Web service adalah aplikasi sekumpulan data database, perangkat lunak atau software atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh berbagai piranti dengan sebuah perantara tertentu. Penggunaan web service mampu mengatasi permasalahan interoperability dan mengintegrasikan sistem yang berbeda. Secara umum, web service dapat diidentifikasikan dengan menggunakan URL seperti hanya web pada umumnya. Namun yang membedakan web service dengan web pada umumnya adalah interaksi yang diberikan oleh web service. Berbeda dengan URL web pada umumnya. URL web service hanya mengandung kumpulan informasi, perintah, konfigurasi, atau sintaks yang berguna membangun sebuah fungsi-fungsi tertentu dari aplikasi. Kelahiran web science didorong oleh penggerakan generasi web dari web 1.0 ke web 3.0. Sejak diperkenalkan web pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee, terjadi perkembangan yang luar biasa. Lama-kelamaan, web semakin populer ketika sudah bisa terhubung ke jaringan internet. Tepatnya pada akhir tahun 80-an. Laboratorium CERN yang ada di kota Geneva, Swiss, mengumumkan bahwa web sudah bisa diakses melalui jaringan internet dan dimiliki oleh siapa saja. Pada awalnya tampilan web masih sangat sederhana sekali, yang hanya menampilkan teks saja. Pada saat itu pun teknologi web dikembangkan dan berjalan pada sistem operasi UNIX, dan masih jarang sekali orang yang menggunakan teknologi Windows. Kalaupun pada mungkin teknologi Windows sangat sederhana juga, tidak secanggih seperti sekarang. Web 0.0 merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web, atau ada yang menyebut Web 0.0 sebagai www itu sendiri, yang banyak digunakan dalam situs web yang bersifat personal. Karakteristik web 1.0 antara lain: pertama, merupakan halaman web yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan. Yang kedua, halaman masih didesain sebagai HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa ada interaksi. Yang ketiga, hanya menyediakan semacam buku tamu online tapi tidak ada reaksi intens. Yang keempat, masih menggunakan form yang dikirim melalui email sehingga komunikasi biasanya satu arah. Web 2.0 istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003, kemudian mulai dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama pada tahun 2004, merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan yang berbasis web seperti situs jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan taksonomi yang menekan pada kolaborasi online dan berbagi antara pengguna. O'Reilly berkolaborasi bersama Media Lab International
menggunakan istilah ini sebagai judul untuk sebuah seri konferensi, dan sejak 2004 beberapa pengembang dan pemasar telah mengadopsi ungkapan ini. Web 2.0 adalah sebuah revolusi bisnis di dalam industri komputer yang terjadi akibat pergerakan internet sebagai platform dan suatu usaha untuk mengerti aturan-aturan agar sukses di platform tersebut. Web 3.0 merupakan generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Konsep Web 3.0 diperkenalkan pada tahun 2011 untuk pertama kali saat Tim Berners-Lee, penemu www, menulis artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Hal ini berarti bahwa mesin akan memiliki kemampuan membaca web sama seperti yang manusia dapat lakukan sekarang ini. Keunikan web ini ialah konsep di mana manusia dapat berkomunikasi dengan mesin pencari. Kita bisa meminta web untuk mencari suatu data spesifik tanpa bersusah-susah mencari suatu persatu dalam situs-situs web. Web 3.0 mampu menyediakan keterangan-keterangan yang relevan tentang informasi yang ingin kita cari, bahkan tanpa kita minta. Arsitektur web service SOAP, Simple Object Access Protocol, merupakan suatu protokol dan bertindak sebagai penyedia layanan pemaketan pesan dalam lingkungan terdistribusi yang menggunakan XML. SOAP juga memberi fasilitas berupa komunikasi dengan metode RPC, Remote Procedure Call, antara pihak remote client dan server. SOAP juga merupakan sebuah dokumen XML yang mengatur bagaimana request serta respon bagaimana web service dapat bekerja. XML sama seperti HTML. XML merupakan salah satu meta markup language berupa teks biasa, namun bedanya XML lebih difokuskan untuk penyimpanan data, bukan untuk menampilkan. Pada XML, data dapat disimpan secara ringkas dan mudah diatur ke depannya. XML juga suatu format penyimpanan data yang memungkinkan datanya dapat berpindah-pindah antar perangkat melalui internet atau jaringan komputer. Sama halnya HTML. Pada XML juga terdapat tag-tag yang dapat kita tentukan sendiri agar data bisa ditata lebih terstruktur. WSDL termasuk ke dalam lingkungan Service Description. WSDL juga berupa dokumen XML dan tugasnya untuk memberi penjelasan dalam web service tersedia metode apa saja. Selain itu, WSDL juga memberi penjelasan parameter yang memanggil metode serta maksud pemanggilannya. UDDI yang terakhir adalah UDDI, Universal Description, Discovery and Integration, memiliki tugas untuk mendeskripsikan bisnis service yang didukung, spesifikasi web service yang digunakan, mode pemrograman, serta skema yang dipakai. Dari fungsi web server sebagai salah satu bagian terpenting dari website, web service memiliki kegunaan atau peran penting untuk memberikan layanan terbaik ke semua sistem. Bentuk layanan yang dimaksud adalah sebagai berikut, seperti yang dijelaskan. Yang pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu kegunaan web service adalah pada interoperabilitas tinggi dan dapat diakses oleh pengguna dimanapun serta kapanpun selama tersedia koneksi internet.
Kedua, web service juga dapat diakses melalui protokol terbuka dan memanfaatkan web melalui SOAP atau singkatan dari Simple Object Access Protocol. Selain itu, web service juga menggunakan bahasa Web Service Description Language atau SDL serta integrasi dalam Universal Discovery Description and Integration, bisa disebut UDDI. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.